sahabat Premier, perkenalkan saya Dr. Anton Dharma Saputra, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Saya setelah lulus dari SMA Negeri 8 Jakarta, melanjutkan pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia. Setelah selesai, saya langsung melanjutkan lagi pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Indonesia kembali. Dan saya sudah bergabung dari Rumah Sakit Premier Jatinegara sejak tahun 2022 bulan Maret sampai saat ini. Jadi alasan saya kenapa saya mengambil bidang ilmu spesialis kesehatan anak, karena menurut saya ilmu kesehatan anak ini berbeda dari bidang yang lainnya. Kenapa berbeda? Karena ilmu kesehatan anak itu sebenarnya kita lebih berfokus pada mencegah biar anak tidak sakit, biar anak tumbuh kembangnya optimal, dan anak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewasa yang baik. Karena kita tahu bahwa anak-anak merupakan masa depan dari suatu bangsa. Dan saya berharap dengan saya menjadi seorang dokter anak, saya bisa berkontribusi baik ke masyarakat dan juga ke negara ini. Oke, jadi dokter spesialis anak itu tidak hanya menangani penyakit, tapi kita dari anak sejak lahir, kita memberikan preventif dari penyakit itu dengan cara pemberian imunisasi, dan kita juga memantau tumbuh kembang anak, kita memastikan bahwa anak itu mendapatkan gizi yang baik, dan juga pastinya anak yang memiliki kondisi sakit. Nah, sakit seperti apa sebenarnya untuk segala jenis penyakit pada anak itu bisa dikonsultasikan pertama kali ke dokter anak. Kenapa? Karena dokter anak ini yang paling mengenali tentang anak, tahu tentang tumbuh kembang anak, tahu mengenai fisiologi anak, dan tahu juga tentang patoanatomi dari kondisi anak tersebut. Sehingga apapun kondisi yang ada pada anak Anda, sebaiknya segera konsultasikan pertama kali pada dokter anak. Selain itu, misalnya pada kasus-kasus yang lebih spesifik, dokter anak juga bisa menentukan kira-kira untuk kasus anak tersebut itu bisa lebih baik dilakukan perujukan ke spesialis yang mana. Misalnya mungkin membutuhkan subspesialisasi bagian gastro atau subspesialisasi bagian neuro, itu dokter anak yang nanti akan membantu untuk melakukan perujukan. Jadi apapun kasus penyakit anak Anda, temuilah dokter anak pertama kali. Jadi pengalaman sebagai dokter pastilah yang paling berkesan itu kalau kita bisa memberikan perubahan baik pada pasien kita dan juga pada keluarga pasien kita. Kenapa? Karena dengan kita berhasil melakukan perubahan, itu pasti akan memberikan dampak yang positif pada keluarga. Misalnya, saya ingat sekali ada kasus yang dimana anak itu mengalami kasus infeksi radang otak. Nah, penyebabnya setelah diteliti ternyata sebenarnya penyakit ini mungkin bisa dihindari dengan pemberian imunisasi. Namun karena keluarganya itu memilih untuk tidak memberikan imunisasi pada anaknya sejak lahir, itu menyebabkan anaknya mendapatkan penyakit yang berat. Jika kita bisa mengobati anaknya dengan baik, kita bisa menjelaskan dengan baik, akhirnya pada saat itu keluarga pasiennya akhirnya mau berubah dan akhirnya seluruh anaknya diberikan imunisasi. Dan di sana saya merasa saya berhasil sebagai seorang dokter. Pastinya tantangan itu kadang-kadang tidak didapatkan, apalagi pada zaman keterbukaan seperti ini ya, banyak informasi, kadang-kadang tuh orang tua ada juga tuh yang ngerasa, oh informasi yang dia dapatkan mungkin dari medsos itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dokternya. Nah kadang-kadang mungkin akan muncul rasa mungkin tidak percaya atau rasa curiga dari keluarga. Nah hal-hal seperti ini yang kadang-kadang itu menjadi tantangan di mana kita bisa meyakinkan bahwa pada pasien, dokter itu ingin memberikan yang terbaik pada anaknya. Nah dan kadang-kadang kalau saya pribadi saya sangat suka gitu, saya jelaskan gitu langsung, orang tua boleh search langsung dari internet untuk ngelihat langsung gitu, karena kita harus akuin banyak sekali informasi, ada yang sesat, ada yang bermanfaat dari medsos, sehingga keterbukaan itu sangat penting sehingga pasien paham bahwa kita hanya ingin memberikan yang terbaik untuk pasien. Mimpi saya adalah anak-anak Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan cara apa? Kita memastikan bahwa anak mendapatkan nutrisi yang adekuat, anak juga mendapatkan pengawasan tumbuh kembang yang baik, dan juga pemantauan dari kesehatan. Jadi pesan saya yang pertama, pastikan anak Anda mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Kenapa? Karena percayalah, imunisasi itu adalah perlindungan paling baik untuk anak Anda. Karena dengan memberikan imunisasi, kita bisa mencegah, kalaupun amit-amit anak kita terkena penyakit tersebut, dia tidak menjadi penyakit yang berat ataupun yang mengancam nyawa. Yang kedua, pastikan berikan nutrisi yang baik pada anak Anda. Pastikan anak Anda mendapatkan asupan protein yang cukup, baik dari telur, daging, dan juga yang lain. Kenapa? Karena penyebab stunting paling utama itu adalah karena kekurangan protein. Dan yang ketiga, pastikan anak Anda mendapatkan pendidikan yang baik, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak Anda. Salam sehat.